Bab 785, menemukan petunjuk Citra. Para penonton di sekitarnya sangat takut hingga mereka mundur. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto dan video. Wisnu melihat orang-orang di sekitar mereka mengambil foto. Jika membunuh orang di depan umum, dia khawatir akan ada banyak masalah di masa depan. Selain itu, Randy bukanlah karakter yang penting. Membunuhnya malah akan menguntungkan keluarga Gabino. Lebih baik melepaskannya dan membiarkannya terus merusak keluarga Gabino. Memikirkan hal ini, Wisnu melempar Randy dan berkata, "Pergi!" Randy memegang lehernya dan menatap Wisnu. Jika dia pergi, dia pasti akan ditertawakan mati-matian setelah ini. Namun, anak buah yang dibawanya semua seperti pecundang. Jika Randy terus tinggal, bagaimana jika Wisnu membunuhnya karena marah? "Sial, sekelompok pecundang!" Randy bangkit dan menendang anak buahnya dengan keras. Kemudian, dia segera pergi dengan kepala menunduk. Sidan tampak bingung. Setelah Randy pergi, dia tersadar dan mengikutinya dengan menyedihkan. "Tuan Muda Randy, Anda tunggu saya." Dia dan Faye tidak berani tinggal dan meninggalkan kafe dengan panik. Setelah masalah terpecahkan, Wisnu diam-diam menghela napas lega dan menatap Agam memberi koda. Mereka berdua pergi keluar pusat perbelanjaan. Wisnu bertanya, "Agam, kamu baik-baik saja? Sidan bukanlah orang yang baik. Nyawa di tangannya kalau tidak sampai 30 hingga 50 orang, pasti sudah ada 20 hingga 30 orang. Dia juga pernah melakukan pembunuhan di jalanan umum." Agam mengangkat bahu. Dia tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Melihat ada orang mengikutinya untuk mengambil foto, Wisnu langsung berteriak. "Apa foto-foto? Kamu belum pernah melihat dua pria tampan sebelumnya?" Orang-orang itu takut dengan identitas Wisnu dan segera pergi. Agam bertanya dengan bingung. "Apa kamu tidak takut mereka akan mengunggah video di internet untuk menyerangmu? Apa yang kamu takutkan? Hal semacam ini terjadi sepanjang waktu. Kamu coba cari kultivator tanpa sekta, makhluk abadi yang hidup, dan sebagainya di internet. Semuanya adalah video serupa. Mereka semua sudah terbiasa. Ini seperti alien, yang asli dan palsu, campur aduk menjadi satu. Bagaimanapun, tidak ada yang percaya. Paling dianggap menjadi video promosi orang syuting." Wisnu berkata sambil tertawa. Saat itu juga, Melinda berjalan mendekat. Wisnu berkata, "Anu, aku masih ada urusan yang harus aku lakukan. Jadi, aku tidak akan mengganggu kalian berdua berbelanja." Tanpa menunggu Agam mengatakan apapun, Wisnu langsung menyelinap pergi. Dia benar-benar bersusah payah menciptakan kesempatan bagi mereka untuk berduaan. "Ini, aku membelikanmu minuman boba." Melinda menyerahkan minuman boba kepada Agam seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka berdua berjalan di sekitar pusat perbelanjaan. Hujan turun lagi. Orang yang lewat pun buru-buru. Namun, langkah mereka berdua berangsur-angsur menjadi lambat. Melinda menggigit sedotan dan melihat Agam yang melamun. Dia merasa tidak nyaman dan berkata dengan lembut, "Orang-orang barusan, beberapa dari mereka telah melakukan kejahatan keji. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi?" "Apa?" Agam tersadar dan menatap Melinda. Melinda pasrah dan mengulanginya lagi. "Mereka tidak bisa melarikan diri." Agam menggelengkan kepalanya. "Apa maksudmu?" Melinda bertanya dengan tatapan bingung. Agam tersenyum. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ponselnya berdering. "Pak Agam, melalui video CCTV, kami berhasil melacak keberadaan Citra. Dia tinggal di gang kecil di Jalan Juanda." Suara Reno datang dari teleponnya. Agam berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kirimkan aku alamat lengkapnya, cepat." Melinda diam tidak berbicara. Dia melihat Agam menutup teleponnya dan tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Mata Melinda menjadi muram. Dia, tidak peduli kapanpun, masih mengingat wanita itu. Rumah sakit kota. Arkan memeriksa kondisi Nenek Haryadi. Yasmina juga berdiri di sampingnya. Arkan menyipitkan mata dan tidak sengaja melirik Yasmina yang berulang kali memberi kode lewat mata padanya. "Tuan Arkan, bagaimana kondisi nenek saya?" Citra bertanya dengan gugup. Hei, aku akan keluar dulu." Arkan tersenyum tipis dan meninggalkan bangsal. Yasmina mengikutinya sambil berkata, "Citra, aku akan keluar dan menanyakan situasinya dulu." Setelah tiba di luar bangsal, Yasmina dengan cepat mengejarnya dan berkata, "Arkan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak boleh menyelamatkan wanita tua itu. Kalau tidak, dengan sifat kejam wanita tua itu, dia mungkin tidak akan mengizinkanmu bersama Citra." Arkan bersandar di jendela koridor dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jadi, kamu menggunakan payung pemurnian jiwa untuk menekan jiwanya? Ini juga karena terpaksa." Yasmina menghela napas dan berkata,
Aku kira kamu telah menemukan jawabannya. Wanita tua itu datang dari dunia bawah dan berjaga di samping Citra karena alasan yang tidak diketahui. Singkatnya, keturunan Dewi Pembunuh sangat penting. Entah itu dari segi perasaan atau kepentingan, kamu dan Citra jelas merupakan pasangan yang serasi. Aku mengerti maksudmu. Arkan menyipitkan mata dan berkata, aku biasanya tidak sudi menggunakan metode ini, tapi, seperti yang kamu katakan, keturunan Dewi Pembunuh sangat penting. Apalagi konsentrasi garis keturunan di tubuh Citra sangat tinggi. Bahkan mencapai tingkat ilahi kelas atas. Kalau aku bisa mendapatkannya, aku pasti bisa masuk ke alam kemuliaan dalam waktu 3 tahun. Di saat genting, gunakan cara khusus. Arkan, kamu harusnya mengerti ini lebih baik dariku. Senyum lembut Yasmina bercampur dengan sentuhan kekejaman. Arkan mengangguk. Melihat situasi ini, Yasmina menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Aku mengerti sifatmu. Setelah kamu berpacaran dengan Citra, kamu harus memperlakukan gadis itu dengan baik. Arkan tersenyum samar dan berbalik memasuki ruang bangsal. Nona Citra, kondisi nenekmu agak buruk dan perlu dirawat dalam beberapa tahap. Setelah masuk pintu, Arkan menyerahkan bahan obat kepada Citra dan berkata, giling bahan obat ini menjadi bubuk dan campur dengan air, lalu berikan pada nenekmu. Baik. Citra mengambil bahan obat dan berjalan ke samping. Dia memasukkannya ke dalam ulekan dan menumbuknya. Dia melihat Arkan mengeluarkan jarum prak dan menusuknya ke tubuh nenek Haryadi. Mata Citra yang indah menunjukkan sedikit kekhawatiran. Beberapa nenek yang di kasur sebelah mendekat satu demi satu untuk melihatnya. Arkan mencabut jarum prak dan menerima bubuk yang diserahkan oleh Citra. Dia mencampurnya dalam air hangat dan perlahan menyuapkannya ke nenek Haryadi. Tuan Arkan, apa begitu saja selesai? Citra bertanya dengan tatapan bingung. Masih ada satu langkah terakhir yang tersisa. Arkan melirik Yasmina. Yasmina menyerahkan payung pemurnian jiwa kepadanya. Arkan membuka payung pemurnian jiwa dan membuat mantra segel dengan satu tangan. Cahaya putih terbang keluar dari payung pemurnian jiwa dan mengalir ke tubuh nenek Haryadi. Melihat hal ini, para wanita tua itu terkejut. Ini adalah keajaiban. Anak muda, apa kamu seorang setengah dewa? Aku sudah hidup selama beberapa dekada, tapi aku melihat hal baru hari ini. Setelah Arkan memasukkan cahaya putih ke dalam tubuh nenek Haryadi, dia segera menyimpan payung pemurnian jiwa dan menyerahkannya kepada Yasmina. Mata Arkan mengisyaratkan agar Yasmina keluar. Begitu Yasmina pergi, nenek Haryadi mengembuskan napas dan perlahan membuka matanya. Nenek! Citra melihat nenek Haryadi terbangun dan menutup mulutnya agar tidak menangis. Dia segera berjongkok di samping ranjang rumah sakit dan menyentuh wajah kurus nenek Haryadi. Dia berkata sesenggukan. Nenek, bagaimana rasanya? Apa kamu merasa lebih baik? Mata nenek Haryadi bergerak, tidak berbicara. Citra mendongak menatap Arkan dengan wajah bingung. Arkan meninggalkan bangsal dan Citra buru-buru mengikuti. Arkan menghela napas pelan. Penyakit nenek terlalu parah. Aku hanya bisa mengembalikan kesadarannya untuk saat ini. Dia hanya bisa membuka matanya sekarang. Dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Kalau begitu, nenek nantinya. Dia kelak dapat pulih, tapi membutuhkan beberapa tahap perawatan. Ini membutuhkan waktu. Setelah jeda, Arkan menghela napas dan berkata, maaf, aku sudah mencoba yang terbaik. Citra menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, nenek tidak akan bangun. Citra, bagaimana? Apa nenekmu sudah bangun? Yasmina datang sambil tersenyum. Nenek sudah bangun, tapi dia masih perlu perawatan lebih lanjut. Baguslah kalau sudah bangun, baguslah. Dengan kemampuan Arkan, tidak lama lagi nenekmu akan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Yasmina tersenyum dan menyerahkan makanan di kotak bekal kepada Citra. Kamu ini, berat badanmu turun dalam 2 hari terakhir. Pergi dan makanlah. Aku akan mengatur pemeriksaan dokter setelah ini. Citra mengangguk lembut, merasa sangat berterima kasih kepada Yasmina. Ketika Citra kembali ke bangsal, Yasmina melirik bangsal dan berbisik. Payung pemurnian jiwa hanya bisa menekan wanita tua itu selama 3 hari. Begitu waktu berlalu, aku khawatir. Aku sudah memperkuat segel dan hanya melepas sebagian kecil jiwa rohnya. Ketika aku pikir waktunya tepat, aku secara bertahap akan mengeluarkan sisa jiwa rohnya dari segel. Arkan berhenti dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, ini tergantung pada interaksi antara aku dan Citra. Kalau dia bersikeras untuk tidak patuh, waktu jiwa roh wanita tua ini ditekan akan diperpanjang tanpa batas. Kalau begitu, aku tidak khawatir lagi. Arkan, dengan adanya kamu, klan Restan Surgawi tidak perlu khawatir selama ribuan tahun. Yasmina tersenyum. Dia mengeluarkan pil seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Arkan. Sebelum aku datang, aku sudah menduga gadis ini akan keras kepala,
Jadi aku membawa serangga asmara. Selama kamu memasukkan ke tubuh Citra, dia akan jatuh cinta padamu. Tentu saja, aku mengerti karaktermu. Jadi, terserah kamu apa kamu membutuhkannya atau tidak. Tapi, ini adalah salah satu metode. Arkan memainkan pil itu dan menatap Citra di bangsal rumah sakit. Matanya menunjukkan semangat kompetitif dan dia menerima pil itu. Wanita ini pasti menjadi miliknya. Bab 786, ada yang ingin kamu katakan? Jalan Juanda. Agam dan Melinda datang ke jalan berdua. Menurut informasi yang diberikan oleh Reno, mereka menemukan gang tempat Citra tinggal. Gang itu sangat tua. Pintunya saja terbuat dari kayu. Agam berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama. Barulah dia mengambil keputusan dan membuka pintu kayu dengan lembut. Halaman itu sangat tua dan ada beberapa ayam, bebek, dan kelinci. Agam melangkahi ambang pintu dan masuk perlahan. Unggas di halaman masih makan, tampaknya tidak merasakan kehadiran Agam. Agam melirik dan melihat ada pintu beberapa kamar terkunci. Tidak ada orang di rumah. Agam duduk di kursi dan melihat halaman ini. Dia tidak tahan mengerutkan keningnya. Ada apa? Melinda melihat Agam sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Jadi, dia tidak tahan untuk bertanya. Energi negatif di sini sangat pekat. Agam sebagai penguasa neraka sangat sensitif terhadap energi negatif dari dunia bawah. Aura Nenek Haryadi yang hampir mustahil untuk dideteksi di udara dapat ditangkap dengan tepat oleh Agam. Namun, sudah terlalu lama waktu berlalu. Agam tidak dapat menentukan identitasnya. Apa dia dalam bahaya? Melinda bertanya dengan gugup. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak yakin, tapi tidak ada energi jahat dalam energi negatif ini. Orang itu sepertinya tidak punya niat buruk. Melinda menghela napas lega dan bertanya dengan suara kecil. Apa kita akan menunggunya di sini? Ketika Agam ingin mengatakan sesuatu, dia melihat keluar pintu. Ada seorang pria tua melihat ke dalam. Siapa kalian? Pria tua itu bertanya dengan hati-hati. Kakek, kami di sini untuk mencari seseorang. Melinda berkata sambil tersenyum. Harus diakui, ada wanita jadi mudah mengatasi banyak hal, terutama gadis muda dan cantik seperti Melinda. Dia mudah memberi kesan yang baik kepada orang. Pria tua itu tidak sewaspada tadi lagi dan tersenyum sambil berkata. Kalian adalah cucu dari Nenek Haryadi, kan? Hei, aku melihat pintunya terbuka, aku pikir dia sudah keluar dari rumah sakit. Nenek Haryadi? Agam dan Melinda saling berpandangan. Melinda bertanya. Kakek, kamu salah paham. Kami di sini untuk mencari seorang gadis. Dia sosiaku. Aku tahu. Nenek Haryadi membawa pulang seorang gadis. Rambutnya panjang, kan? Hei, gadis itu sangat pengertian. Mendengar itu, Agam langsung berdiri dan bertanya. Kakek, di mana gadis itu sekarang? Nenek Haryadi pingsan dan dirawat di rumah sakit 2 hari yang lalu. Hah, dia juga orang baru di sini. Aku juga tidak tahu situasi keluarganya. Tapi, kalau kalian ingin mencari gadis itu, kalian mungkin harus pergi ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Sepertinya rumah sakit pertama atau semacamnya. Pergi dan lihatlah. Seharusnya ada di sana. Terima kasih, kakek. Melinda terkekeh. Namanya juga tetangga. Untuk apa berterima kasih? Kakek itu tersenyum dan melambaikan tangannya sambil pergi. Haruskah kita mencarinya atau menunggu di sini? Melinda bertanya ragu. Aku akan mencarinya. Kamu bisa membantuku menunggunya di sini. Agam berpikir sejenak. Mereka susah payah baru menemukan petunjuk. Kalau mereka berdua melewatkannya, itu akan merepotkan. Sebuah van berhenti di dekat gang. Kelompok orang yang dipimpin oleh Rendi dan Zidan datang, diikuti oleh Gia dan Fei. Tuan Muda Rendi, saya mengirim seseorang untuk memeriksa CCTV. Bocah itu datang ke tempat ini bersama seorang wanita di sampingnya. Wanita itu terlihat sangat cantik dan pasti sesuai selera Anda. Zidan terlihat menyanjung dan memberikan video CCTV itu kepada Rendi. Meskipun videonya tidak jelas, dia masih bisa melihat sosok luar biasa dan wajah cantik gadis berambut putih di video. Mata Rendi sampai melotot. Sial, kapan wanita cantik yang begitu menakjubkan muncul di kota Yugantara? Haha, malam ini akan luar biasa. Kata Rendi dengan penuh semangat. Setelah meninggalkan pusat perbelanjaan, Rendi makin marah saat memikirkannya. Dia hanya memikirkan balas dendam. Dia tidak pernah berpikir akan ada keuntungan yang tidak terduga. Jika gadis secantik itu bisa tidur dengannya, dia rela mengurangi umurnya 10 tahun. Salah satu bawahannya berbisik. Tuan Muda Rendi, kekuatan spiritual kami entah mengapa membeku tadi. Aku khawatir bocah ini aneh. Pecundang, kamu masih berani berbicara. Kalau bukan karena kalian sekelompok orang rendahan, memangnya aku akan semalu itu?
Randy memarahi dan berkata dengan ganas. Orang itu hanya pecundang. Kalian tadi gagal besar kemungkinan karena ulah Wisnu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memang tidak bisa memprovokasi Wisnu sekarang, tapi memangnya aku juga akan takut pada pecundang itu? Mendengar ini, beberapa anak buahnya merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, mereka tidak merasakan sedikit pun energi spiritual dari tubuh Agam. Itu berarti dia hanyalah orang biasa. Sekalipun kekuatan mereka melemah, lawan mereka adalah orang biasa. Membunuhnya hampir seperti menekan serangga. Randy memimpin dan berjalan masuk gang. Dia menggosok tangannya dengan semangat dan berkata, "Gadis cantik, aku datang." Begitu kelompok orang ini memasuki gang, mereka melihat Agam dan Melinda di halaman. Randy otomatis mengabaikan Agam dan mengarahkan pandangannya pada Melinda. Air liurnya hampir mengalir keluar. Wanita cantik yang menakjubkan ini 100 kali lebih cantik daripada di video CCTV. Zidan dan yang lainnya juga tercengang. Mereka menatap Melinda lekat-lekat dan gelagapan tidak bisa berkata-kata. Mata Gia dan Fei penuh dengan kecemburuan. Jika mereka memiliki 1/10 kecantikan dan pembawaan Melinda, bukankah mereka tinggal mengaitkan jari mereka dan anak orang kaya akan berdatangan? Agam sepertinya sudah menebak mereka akan mengikuti. Dia tidak terkejut dengan kemunculan orang-orang ini. Bocah! Randy menarik kembali pandangannya dan menatap Agam dengan senyum kejam. Kita pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. Kamu sendiri yang cari mati. Jangan salahkan aku berbuat kejam. Saat dia berbicara, Randy menatap Melinda lagi dan berkata sambil tersenyum narsis. Cantik, aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Gabino, Randy. Jangan khawatir. Aku hanya akan menyerang pria ini, bukan kamu. Lagi pula, kulitmu lembut, aku tidak tega untuk melukainya. Mata Melinda yang indah menunjukkan niat dingin. Sebagai putri dari wakil pemimpin keluarga Budiono, tidak ada yang pernah berani berbicara melecehkannya seperti ini. Saat Melinda akan melancarkan serangan, Agam bangkit dan berjalan mendekat. Bocah, apa kamu di sini untuk berlutut memohon ampun? Zidan mengeluarkan 2 batang rokok. 1 batang dinyalakan untuk Randy terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sebatang lagi dia hisap sendiri. Zidan berkata dengan liar. Aku beritahu kamu, sudah terlambat. Agam memandang Zidan dengan acuh tak acuh dan berkata. Kamu memiliki begitu banyak nyawa orang yang terbunuh di tanganmu, tidakkah kamu merasa sedikit bersalah? Rasa bersalah? Zidan seperti mendengar lelucon lucu dan tidak bisa menahan tawa liarnya. Dia memarahi. Aku pikir kamu adalah anak orang kaya, tapi kamu sangat penakut. Kamu benar-benar membuatku muak. Apa yang salah dengan membunuh orang? Kamu tidak tahu siapa Kak Zidan? Dia adalah bawahan Tuan Muda Randy. Bukankah wajar membunuh beberapa orang? Fei juga berkata. Kamu jelas anak mama. Sekarang sudah zaman apa? Kamu masih memperhatikan hal seperti itu? Biar ku beritahu, di kota Yogantara, Kak Zidan adalah penguasa di daratan dan Tuan Muda Randy adalah penguasa langitnya. Apa yang salah dengan membunuh orang? Orang seperti Kak Zidan bisa membunuh seseorang dan bebas dari penjara. Apa ini namanya? Ini namanya laki-laki sejati. Zidan mengembuskan asap rokok ke wajah Agam dan berkata dengan mengejek. Nak, lihat pengecut macam apa kamu. Biar ku beritahu, aku, Zidan, memiliki begitu banyak nyawa terbunuh di tanganku. Ditambah atau tidak dengan nyawamu tidak ada artinya. Kamu kira aku tidak berani membunuhmu? Agam menggelengkan kepalanya. Pandangan matanya menjadi gelap. Dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, di sebuah rumah warga yang berjarak 3 kilometer dari sini, 3 tahun lalu, kamu membuka usaha rentenir dan meminjamkan uang ke keluarga itu. Kamu meminjamkan 200 juta dan meminta kembali 600 juta. Kamu masih belum puas dengan itu. Kamu menguras uang penyelamat hidup terakhir keluarga itu. Akhirnya, untuk meminta uang, kamu membakar keluarga itu hidup-hidup dan juga melibatkan para tetangga. Total ada 17 orang meninggal. Apa ada yang ingin kamu katakan? Bab 787, dosa yang muncul kembali. Bangsat, kamu pikir kamu siapa? Biar ku beritahu, aku membuat masalah dan aku senang. Orang-orang itu mati karena mereka memang pantas mati. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu beritahu aku kalau berani. Ada Tuan Muda Randy yang melindungiku. Kalau aku masuk penjara, aku akan ganti marga dengan margamu. Begitu mengatakan hal itu, Zidan dengan sombong mendorong Agam. Tiba-tiba, gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mata Zidan dan kondisi di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Namun, dalam sekejap semuanya berubah kembali normal. Zidan tampak bingung, berpikir bahwa dia baru saja merasakan ada sesuatu yang janggal. Orang seperti dia tidak bisa sampai ke tingkatan ini, apa gunanya berbicara omong kosong dengannya?
bunuh saja dia dan lemparkan ke sungai untuk memberi makan ikan. Randy berkata dengan tidak sabar, dan menatap Melinda yang sudah tidak tahan lagi. Zidan menanggapi dan sekali lagi mendorong Agam agar bergeser ke samping bermaksud membereskannya. Namun, saat dia menyentuh Agam kali ini, kondisi di sekelilingnya sekali lagi berubah. Api yang panas disertai asap tebal memenuhi sekelilingnya dan jeritan putus asa dari anak-anak dan orang tua terdengar di telinganya. Tidak hanya Zidan, tetapi juga Randy, Gia, Faye, dan orang-orang yang mereka bawa, semuanya melihat penglihatan ini dan wajah mereka penuh dengan keheranan dan ketakutan. Zidan tiba-tiba teringat bahwa ini adalah sebuah kejadian ketika dia membakar 17 orang 3 tahun silam. Dia menatap Agam dengan ngeri dan buru-buru menarik tangannya. Segera, bayangan lautan api itu menghilang lagi. Zidan menoleh untuk melihat Randy. Dengan mulut yang gemetar dia bertanya. Tuan Muda Randy, apa Anda baru saja melihatnya? Ini, sebenarnya apa ini? Randy juga tertegun, seluruh tubuhnya gemetar. Kalau kamu menebus dosa-dosamu di dunia, kamu mungkin dapat meringankan beberapa dosamu setelah kamu mati, tapi kamu melewatkan kesempatan itu. Suara Agam yang datar terdengar di telinga orang-orang ini. Zidan melihat bayangan seorang pria tua muncul dari pupil mata Agam. Dia seketika langsung berkeringat dingin, dan jiwanya gemetar. Tiba-tiba, keadaan di halaman berubah total, berubah menjadi bangunan tempat tinggal yang dikelilingi oleh api yang berkobar. Kobaran api yang tak henti-hentinya menyambar ke arah Zidan dan yang lainnya. Bawa aku pergi! Randy berteriak ketakutan, tetapi kemudian menyadari bahwa semua kekuatan spiritual di tubuhnya telah hilang, dan dia membawa anak buahnya untuk menghadapi ini. Bruk! Lampu gantung itu hancur terbungkus api, Randy terjatuh, dan panas yang berkobar membakar Randy hingga dirinya berteriak. Orang-orang yang dibawanya berusaha menyelamatkannya diri, mereka terbakar di lalap api, meronta-ronta, dan berteriak. Kedua wanita itu, Gia dan Faye, berjongkok dengan ketakutan. Tubuh mereka gemetar, dan selanjutnya mereka mengumpul, kemudian api membakar pakaian dan rambut mereka, juga membakar wajah mereka hingga berdarah. Tidak, tidak! Zidan tersandung dan jatuh. Terlihat seorang wanita yang diselimuti api hingga wajahnya benar-benar rusak sedang meronta-ronta dan tersandung ke arahnya. Zidan samar-samar masih bisa mengenali, wanita ini adalah nyonya rumah yang meminjam uang untuk melakukan berobat. Aku tidak mau uangnya. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Zidan bersusah payah menendang wanita itu pergi, tetapi wanita itu berubah menjadi api yang menyala dan langsung menerkam tubuh Zidan. Seketika rambut Zidan hangus dan tubuhnya terbakar. Saat dia membuka mulutnya untuk berteriak, api dan asap mengalir ke dalam mulutnya, membakar tenggorokan dan organ dalamnya. Rasa sakit yang sangat menyakitkan membuat ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Dia hampir mati karena kesakitan. Namun, dia sangat sadar sehingga dia bisa merasakan dagingnya terbakar dan tulang-tulangnya meleleh. Rasa sakit yang tak tertahankan menyelimutinya. Saat ini dia benar-benar tidak tahan dan ingin mati saja. Pembakaran adalah proses yang panjang. Dia harus terjaga sepanjang waktu dan menanggung rasa sakit yang seperti ini. Dari sudut pandang Melinda, ada sebuah bangunan yang terbakar di depannya. Apa yang dilihatnya adalah bayangan orang-orang mati yang sedang berjuang. Setiap detail, setiap gerakan, setiap suara ditangkap olehnya, dan dia menjadi pucat. Betapa dia ingin membantu mereka, tetapi dia tahu bahwa itu semua hanyalah sebuah dosa yang muncul kembali. Dia melihat punggung Agam dan akhirnya mengerti apa yang dikatakan Agam sebelumnya. Mereka tidak bisa melarikan diri. Ketika penguasa neraka sudah menghukum mati, maka tidak akan ada yang menyelamatkanmu dari kematian. Tak ada yang berani membantahnya. Sejak mereka melakukan ini, sebab dan akibat mereka sudah ditentukan. Di tengah-tengah kejadian, bunyi alarm terdengar di telinga Melinda, dan di tempat kejadian, sebuah mobil pemadam kebakaran datang dengan cepat. Pada saat yang sama, bayangan yang mengikuti akhirnya menghilang, kemudian halaman terlihat kembali seperti semula. Zidan dan yang lainnya ambruk dan meronta-ronta. Masing-masing dari mereka masih berkeringat dingin karena ketakutan, dan bergerak-gerak tanpa henti. Setelah mereka sadar, mereka baru melihat bahwa tidak ada bekas luka bakar sedikit pun di tubuh mereka. Tadi, apa yang tadi terjadi hanyalah ilusi? Salah satu anak buahnya melihat sekeliling dengan bingung. Apakah itu ilusi? Namun, tadi terasa begitu nyata, tidak tampak seperti ilusi sama sekali. Tidak salah lagi, itu adalah ilusi. Zidan masih terduduk sampai sekarang, dia masih merasakan sakit terbakar yang samar di kulitnya. Kemudian, dia menatap Agam dengan garang dan berteriak. Tipuan apa yang sedang kamu mainkan? Tuan Muda Randy, orang ini aneh. Ayo cepat kita pergi. Anak buahnya tidak sebodoh Zidan. Saat dia berbicara, dia membantu Randy untuk berdiri. Tangan dan kaki Randy gemetar. Dia lebih baik mati daripada harus menanggung rasa sakit seperti yang baru saja dia alami. Ayo pergi,
Pergi! Randy berteriak dengan ekspresi yang sangat buruk. Beberapa orang saling membantu dan terseok-seok untuk meninggalkan gang. Agam memandang Zidane yang satu-satunya masih tersisa di sana dan dengan tenang berkata, "Sebab dan akibat telah berakhir, saatnya pergi." "Sial, jangan menakut-nakuti aku. Omong kosong, sebab dan akibat apa? Aku tidak takut." Zidane juga memaksakan diri untuk tenang, melihat Randy dan kelompoknya melarikan diri. Dia berjalan dengan susah payah hingga mencapai pintu, lalu menunjuk ke arah Agam dan berkata, "Tunggu saja, aku akan membunuhmu selanjutnya." Saat dia berbicara, Zidane menyeret dirinya keluar dari gang, bersandar pada tiang telepon dan menyalakan sebatang rokok untuk menekan rasa kagetnya. Akibatnya, penutup lubang di dekatnya tiba-tiba meledak dan gas yang menyengat keluar dari lubang tersebut. Zidane tertegun dan melihat ke arah rokok di tangannya, ekspresinya langsung berubah menjadi ketakutan. Tanpa menunggu dia membuang rokoknya, gas yang keluar bereaksi dengan percikan api dan langsung meledak menjadi api, menelan Zidane dalam sekejap. "Ah!" Zidane menjerit, rasa sakit terbakar yang dia rasakan sebelumnya kembali menghantuinya. Rambut, pakaian, kulitnya, semuanya menjadi keriting saat api melahapnya. Randy dan yang lainnya belum pergi jauh ketika mereka melihat kejadian ini, dan teringat bayangan yang baru saja mereka alami. Mereka berteriak ketakutan dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pemilik toko di jalan melihat seseorang yang terbakar dan baru saja mengguyurkan baskom berisi air untuk memadamkan api. Sayangnya ada lebih banyak gas yang menyembur keluar dari penutup lubang, berubah menjadi lidah api dan memaksa pemilik toko untuk mundur. Pemilik toko menyeramkan air 2 kali dan api berhasil mengecil, tetapi gas masih terus keluar hingga menyebabkan api di tubuh Zidane menjadi lebih besar. "Tolong aku! Selamatkan aku!" Di bawah kobaran api, ekspresi Zidane berubah menjadi mengerikan. Tubuhnya ambruk dan dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Melinda melihat kejadian ini seolah ikut merasakannya, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran, dan dia menatap Agam dalam-dalam. Apakah ini adalah sebab dan akibat yang tak terelakkan? Agam tidak tergerak dan sepertinya sudah menduga hal ini akan terjadi. Sebenarnya, Zidane masih belum akan mati sekarang. Dia akan diselamatkan. Dia akan menghabiskan semua tabungannya untuk menyembuhkan penyakitnya. Selama sisa hidupnya, dia akan melihat dunia dengan wajahnya yang sangat buruk, bekerja untuk melunasi utangnya, hingga akhirnya kehilangan pijakan dan jatuh hingga keadaan yang paling rendah. Jadi, apa yang menanti Zidane adalah dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya dan dia menebusnya dengan sisa hidupnya. Tentu saja, persidangan telah dimulai. Randy, Gea, Faye dan sekelompok anak buah Randy akan menerima putusan takdirnya. Hanya saja, itu hanya masalah waktu. Segera. "Kamu tunggu di sini, aku akan pergi ke rumah sakit dulu." Agam tersenyum pada Melinda. Melinda mengangguk pelan. Dia tidak bersimpati dengan Zidane. Bayangan yang dia lihat sebelumnya, orang-orang tak berdosa itu, kesalahan apa yang telah mereka lakukan? Apakah mereka dibakar hidup-hidup oleh Zidane? Hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah salah Zidane sendiri. Bab 788, aku adalah suaminya. Di rumah sakit, Arkan dan Yasmina sudah pergi. Citra merasa sedikit tidak nyaman setelah menyelesaikan masalah Nenek Haryadi. Tes kehamilan tahap awal biasanya dilakukan seminggu sekali, dan Citra menghitung bahwa setengah bulan telah berlalu sejak tes kehamilan terakhirnya, jadi sekarang sudah waktunya. Karena kebetulan dia sedang berada di rumah sakit, dia membuat janji untuk melakukan tes kehamilan awal. Pengambilan darah, CUSG, dan setelah bolak-balik selama kurang lebih setengah jam, dokter melihat laporan hasil pemeriksaan. Dia mengangkat kacamatanya, mengerutkan kening dan berkata, "Bu, situasinya agak merepotkan. Beberapa indikator berada di sisi yang rendah. Apa Anda bekerja terlalu keras akhir-akhir ini?" Citra tertegun, ragu-ragu, dan tidak mengatakan apapun. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa terus seperti ini. Di mana keluargamu? Di mana suamimu?" "Dia sedang sibuk," kata Citra pelan. "Sibuk? Ini juga tidak boleh begini. Hei, kudengar kamu masih merawat seseorang. Lupakan saja, aku akan menambahkan tempat tidur untukmu di sebelahnya agar kamu punya waktu untuk beristirahat. Kamu pulang dan kemasi barang bawaanmu. Kamu bisa tinggal di rumah sakit selama periode waktu ini. Kamu baru bisa keluar dari rumah sakit saat datanya kembali normal. Kalau tidak, akan mudah keguguran." "Baik, terima kasih dokter." Citra meninggalkan ruangan dengan agak bingung. Dokter baru saja akan memanggil antrean berikutnya, tetapi ketika dia melihat tas Citra tertinggal di kursi, dia buru-buru menyuruh perawat keluar untuk mencarinya. Citra kembali ke bangsal dan memberitahu Nenek Haryadi, lalu naik lift menuju aula lantai 1. Hari sudah gelap, tetapi masih banyak orang di rumah sakit. Saat ini, Agam juga sudah tiba di rumah sakit.
Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat menangkap energi negatif yang samar berkeliaran di sekitar rumah sakit. Energi yang persis sama dengan yang dia tangkap di mansion sebelumnya. Saat dia menarik kekuatan spiritualnya, sosok yang dia kenal melintas di depan matanya, aroma tubuh yang samar-samar, melekat di sekitar hidungnya, dan dia terpaku di tempat. Nona Citra, Anda baru saja meninggalkan laporan pemeriksaan Anda di ruang dokter. Seorang perawat buru-buru berlari dan mengejarnya. Nona Citra! Agam bergumam, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Citra! Agam tiba-tiba sadar dan segera berlari keluar. Terlihat bahwa tidak ada lagi jejak Citra di pintu masuk rumah sakit yang ramai. Menggunakan kemampuan spiritual Agam, dia bisa menemukan semua orang dalam jarak 1 kilometer, tetapi untuk Citra, dia seolah menjadi manusia biasa, semua kemampuannya tidak berguna. Dia telah menghilang ke dalam lautan manusia, dan akan menjadi mimpi buruk untuk menemukannya lagi. Kemudian, ketika Agam melihat perawat berjalan kembali, dia buru-buru berhenti dan bertanya. Gadis yang kamu kejar barusan, apa namanya Citra? Mendengar ini, perawat segera bertanya dengan waspada. Siapa kamu? Saya, suaminya. Agam menarik napas dalam-dalam, karena perawat menjawab seperti ini, tidak diragukan lagi pasti itu adalah dia. Aku tidak percaya, apa kamu punya bukti? Perawat wanita itu tampak tidak ramah. Dia sangat akrab dengan Citra. Bagaimanapun, dia sangat cantik dan sedang hamil. Dia juga harus merawat ibu mertuanya. Hampir setengah dari orang-orang rumah sakit tahu tentang keberadaan Citra. Di belakangnya, dia seringkali memaki pria yang berada di balik Citra dengan teman-temannya, jadi tentu saja begitu melihat wujud aslinya, ekspresi wajah perawat itu menjadi sangat buruk sekarang. Agam tidak punya pikiran untuk menjawab pertanyaan ini. Dia buru-buru bertanya. Baru saja kamu mengejar untuk memberinya laporan pemeriksaan. Apa yang dia periksa? Apa dia sakit? Hah, sekarang kamu peduli? Untuk apa kamu berpura-pura menjadi orang baik? Perawat itu berkata dengan ekspresi yang dingin. Lagi pula, kami tidak berhak membocorkan privasi pasien. Kalau kamu ingin tahu, kamu dapat bertanya secara langsung padanya. Saat dia berbicara, perawat langsung melewati Agam dan pergi. Agam tidak mengejarnya, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Reno dan berkata, dia ada di rumah sakit pertama. Gunakan semua sumber daya yang kamu miliki untuk membantuku menyelidiki data pemeriksaannya di rumah sakit. Menutup telepon, Agam naik lift dan mengikuti petunjuk energi negatif dan langsung menuju ke bangsal. Nak, siapa yang kamu cari? Wanita tua di bangsal bertanya. Pandangan Agam tertuju pada Nenek Haryadi. Mata Nenek Haryadi tiba-tiba mengecil dan matanya penuh dengan rasa kagum saat dia menatap Agam. Agam duduk di tepi tempat tidur dan bertukar pandang dengan Nenek Haryadi, dan bayangan penguasa neraka muncul dari kedalaman pupil matanya, seolah-olah waktu telah terhenti bersamanya. Tiba-tiba, Agam menyeret Nenek Haryadi ke dalam lautan kesadaran. Di lautan kesadaran, Nenek Haryadi melanjutkan pergerakannya, dia tersandung, dan berlutut ke arah Agam. Iblis kecil, Nenek Haryadi, memberi hormat kepada Tuan Penguasa Neraka. Nenek Haryadi, kamu tahu apa yang ingin aku tanyakan? Kata Agam dengan tenang. Dia masih tidak dapat mengetahui apa niat Agam yang sebenarnya, dan dia berkata dengan nada dingin. Mengapa kamu berhubungan dengan Citra? Saya hanya melakukan apa yang saya bisa untuk menjaganya agar dia tidak terluka. Nenek Haryadi berkata dengan hormat. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku keberadaannya? Agam berkata dengan tajam dan marah, dan seluruh lautan kesadaran dengan cepat membeku dengan kecepatan mata telanjang. Tanpa sedikit pun rasa khawatir, Nenek Haryadi memberikan senyuman ramah dan berkata, Tuan Penguasa Neraka, orang macam apa Anda? Apa Anda tidak menyadarinya? Anda berada di alam G, berapa banyak orang yang ingin mengusik Anda? Berapa banyak orang yang ingin membunuh Anda? Saya hanya melindungi gadis itu, saya tidak punya pilihan lain, jadi saya harap Anda akan mengerti. Sikap dingin Agam berangsur-angsur surut dan dia perlahan berkata, Kamu sangat bijaksana, tapi mengapa kamu berakhir seperti ini? Dengan kekuatanmu, aku pikir seharusnya tidak akan seperti ini. Nenek Haryadi berhenti tersenyum dan berkata dengan suara berat. Tuan Penguasa Neraka, apa Anda tahu bahwa klan Restan Surgawi telah datang? Agam sedikit mengernyit dan berkata, Klan tersembunyi dari alami, klan Restan Surgawi? Nenek Haryadi berkata dengan suara yang berat. Ada seorang wanita dari klan Restan Surgawi yang merupakan kerabat jauh Citra. Dia datang ke kota Yogantara berniat buruk pada Citra dan mencoba memanfaatkan keturunan Dewi Pembunuh. Roh aku ditekan dengan payung pemurnian jiwa, itulah mengapa aku menjadi seperti ini. Pasti wanita yang dimaksud Nenek Haryadi adalah Yasmina. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah anggota klan Restan Surgawi.
Tidak heran dia bisa merasakan alam tingkatan orang-orang di sekitarnya luar biasa tinggi. Meskipun mereka juga merupakan klan tersembunyi yang hebat, peringkat keseluruhan klan Rastan Surgawi jauh lebih tinggi daripada keluarga Budiono, dan kekuatan serta alam tingkatan yang mereka miliki secara otomatis jauh lebih tinggi. Dewi Pembunuh. Mata Agam berangsur-angsur berubah menjadi suram. Tidak heran. Ada begitu banyak sebab dan akibat yang terjadi di antara dia dan Citra. Dewi Pembunuh dan penguasa neraka dunia bawah adalah musuh bebuyutan selama 10.000 tahun. Menurut rumor, Dewi Pembunuh pernah menjadi salah satu dari 2 pelindung surga, dan juga merupakan kepala Dewa Agung Surga. Karena karakternya yang sombong dan gigih, dia bertarung dengan penguasa neraka untuk mendapatkan kekuasaan neraka dan mengalami kekalahan telak. Setelah itu, dia berubah menjadi bulu di dunia manusia dan keberadaannya tidak diketahui. Agam adalah pewaris penguasa neraka. Dia berselisih dengan keluarga Pambudi yang merupakan keluarga penerus keturunan Dewi Pembunuh. Ditambah lagi dia secara paksa dinikahkan dengan Citra yang memiliki garis keturunan sangat murni, terutama untuk menyelamatkan Citra dan merusak tatanan sebab dan akibat hingga mengakibatkan keduanya menjadi asing satu sama lain. Sederhananya, ini adalah alasan yang terjadi di kehidupan sebelumnya dan mendapatkan balasan di masa sekarang ini. Mereka berdua berseteru selama 10.000 tahun. Agam tersenyum getir, nasib memang mempermainkan manusia. Jika Citra bukan pewaris Dewi Pembunuh, atau Agam bukan pewaris penguasa neraka, mungkin keduanya sudah bersama sejak lama, dan tidak akan ada begitu banyak hal buruk yang terjadi di antara keduanya. Hanya saja, Agam memandang Nenek Haryadi, mengerutkan kening dan berkata, meskipun penguasa neraka dan Dewi Pembunuh adalah musuh bebuyutan, dan Citra juga masih keturunannya, keturunan Dewi Pembunuh miliknya belum terbangun, bahkan meski aku punya keterikatan sebab dan akibat dengannya, aku tidak boleh terlalu menghalanginya. Saya tidak tahu. Nenek Haryadi menggelengkan kepalanya. Sudahlah. Agam tidak mempersulit Nenek Haryadi, dan berkata dengan suaranya yang berat. Aku akan mencabut penekananmu untuk sementara, tapi kamu akan kehilangan sebagian dari jiwamu, dan kamu perlu mengambil payung pemurnian jiwa sebelum kamu benar-benar pulih. Meskipun kamu akan dapat bergerak selama beberapa waktu ini, kamu hanya orang biasa, jadi kamu harus bersiap secara mental. Agam menjentikkan jarinya dan menempelkan tanda jiwa ke tubuh Nenek Haryadi. Penguasa neraka, penguasa tertinggi di dunia bawah. Semua jiwa di bawah langit berada di bawah kendalinya. Mengangkat penindasan jiwa adalah hal yang mudah bagi Agam. Nenek Haryadi berlutut dan berkata, terima kasih, Tuan Penguasa Neraka karena telah mengabulkan hal ini. Agam mengangguk dengan pelan, kemudian menarik diri dari lautan kesadaran. Bab 789, ketika dua wanita bertemu. Nenek Haryadi membuka matanya, perlahan bangun, dan duduk dari tempat tidur. Ini keajaiban. Beberapa orang datang tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kamu datang kakak menjadi lebih baik, gadis itu pasti akan sangat berterima kasih kalau dia mengetahuinya. Wanita tua di sebelahnya berkata dengan senyum gembira. Kakak, siapa anak ini? Pasti bukan menantumu, kan? Seorang wanita tua lainnya bercanda dan tertawa. Hei, ya. Nenek Haryadi tertawa dan memberikan tatapan meminta maaf pada Agam. Agam adalah penguasa neraka, dan dia hanyalah seorang iblis kecil. Mengakui penguasa neraka sebagai menantunya adalah penghinaan besar. Agam tersenyum. Meskipun Nenek Haryadi telah melakukan kontak dengan Citra di belakangnya, dan benar-benar membuat Agam tidak senang. Bagaimanapun, niatnya baik. Lalu, dari perkataan orang-orang di sebelahnya, dia tahu bahwa Nenek Haryadi memperlakukan Citra dengan sangat baik. Begitupun sudah cukup, Agam tidak akan membuat keributan apapun, tetapi sebenarnya dia masih sebal terhadap hal ini. Nak, apa kamu bisa pengobatan tradisional? Seorang wanita tua bertanya dengan penuh harap. Aku sudah terlalu lama sakit. Uang keluargaku hampir habis dikuras rumah sakit dan aku belum sembuh juga. Apa kamu punya cara yang dapat menyembuhkanku? Agam melirik Nenek Haryadi. Nenek Haryadi tersenyum dan berkata, 2 hari ini aku dirawat di rumah sakit. Wanita-wanita tua ini sering merawat gadis itu. Mereka semua baik hati. Para wanita tua itu tidak mengerti kata-kata Nenek Haryadi. Mereka tidak tahu bahwa kata-katanya secara langsung menentukan nasib mereka. Agam perlahan menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Selanjutnya, Agam melakukan akupuntur pada para wanita tua. Agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, Agam sengaja memperpanjang waktu penyembuhan selama 2 hingga 3 hari. Jika tidak, maka akan terlalu mencolok jika mereka bisa kembali sehat setelah beberapa tusukan jarum. Bukannya dia takut mengungkapkan identitasnya, tetapi sekarang Agam dalam keadaan yang kurang menguntungkan dan lawannya dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Jika dia terlalu terbuka, dia akan berubah dari aktif menjadi pasif, entah itu untuk posisi berikutnya di kota Yogantara atau untuk keselamatan Citra, semuanya bukan langkah yang bijaksana.
Saat Nenek Haryadi memperhatikan Agam menusukkan jarum ke beberapa wanita tua, matanya yang keruh secara bertahap menunjukkan kebaikan. Jika ada penguasa neraka di dunia bawah, maka akan ada stabilitas selama 10.000 tahun. Jika ada penguasa neraka di dunia manusia, itu akan menjadi berkah bagi semua orang. Hanya saja, mata Nenek Haryadi menunjukkan kekhawatiran. Agam sudah menemukan Citra. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat buruk, yang bahkan akan memengaruhi masa depan penguasa neraka dan Citra. Menarik napas diam-diam, Nenek Haryadi akhirnya menemukan alasan untuk meninggalkan bangsal dan langsung pergi ke ruang konsultasi rumah sakit. Ketika para dokter melihat Nenek Haryadi sudah bangun dan bisa bangun dari tempat tidur, mereka kagum dan menawarkan untuk memeriksa tubuhnya. Ini merupakan keajaiban medis, dan jika mereka dapat menemukan apa penyebabnya, itu akan membantu para dokter dan meningkatkan reputasi rumah sakit. Nenek Haryadi menolak para dokter satu persatu dan tersenyum kepada petugas loket. Nona, apa cucu saya sudah memeriksakan kesehatannya di rumah sakit kalian? Ya, tes kehamilannya sudah diperiksa. Staf itu tertawa. Umumnya, ada terlalu banyak pasien di rumah sakit dan jarang sekali ada yang memperhatikan satu pasien dengan saksama. Namun, Nenek Haryadi memiliki kondisi khusus, ditambah memiliki cucu yang sangat cantik dan berbakti, sehingga orang-orang di rumah sakit sangat mengenal mereka berdua. Tidak ada masalah serius, kan? Beberapa indikator berada di sisi yang rendah, sepertinya terlalu kelelahan. Haf, anak itu. Nenek Haryadi menghela napas dan membungkuk ke jendela untuk bertanya. Tes pemeriksaan cucu perempuan saya, bisakah kamu menghapusnya? Aku khawatir orang tua anak itu akan khawatir kalau mereka mengetahuinya. Nek, sesuai peraturan rumah sakit, itu tidak diperbolehkan. Dokter yang ada di sebelahnya berbicara. Nenek Haryadi menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong saya, cucu saya punya kehidupan yang sulit, kalau memungkinkan, saya akan bekerja sama dengan pemeriksaan kalian. Beberapa dokter saling berpandangan. Itu adalah godaan yang sangat besar. Selain itu, menghapus data tidak terlalu melanggar peraturan. Memikirkan hal ini, dokter berkata kepada staf. Hapus saja. Baik. Staf mengoperasikan komputer sebentar dan kemudian berkata kepada Nenek Haryadi. Nenek, sudah selesai. Oke. Nenek Haryadi mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepada para dokter. Ayo pergi. Beberapa dokter dengan tergesa-gesa dan penuh hormat membantu Nenek Haryadi ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa. Agam sudah selesai dan menyadari Nenek Haryadi di pintu masuk ruang pemeriksaan. Agam tidak terlalu terkejut dengan pemeriksaan Nenek Haryadi, bagaimanapun juga, rumah sakit harus melakukan pekerjaan rutinnya. Namun, baik dokter dan perawat cemberut pada Agam, seolah-olah mereka sedang melihat orang jahat. Untuk ini, Agam hanya bisa menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit, menerima dalam diam. Citra naik taksi kembali ke gang. Masih ada bekas terbakar di jalan, tetapi sudah dibersihkan. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mendorong pintu kayu dan melihat Melinda duduk di halaman, seketika membuatnya terkejut di ambang pintu. Melinda melihat Citra sejenak, dia juga duduk diam di tempatnya. Mata kedua wanita itu saling bertemu. Jangankan Melinda, bahkan Citra pun sangat gugup. Rambut pirang Melinda terlalu mencolok, dan dia sangat cantik. Tidak mungkin Citra melupakan kejadian saat dia berbicara dengan Agam di kapal pesiar. Halo? Melinda tergagap, dia sendiri tidak tahu mengapa hatinya begitu gugup, bahkan merasakan sedikit rasa canggung seperti orang ketiga yang bertemu dengan istri sah. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran aneh ini. Aku tidak menyukainya, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku seharusnya bahagia karena dia sudah menemukan Citra. Halo? Citra masuk ke halaman sambil menyeka keringat dengan telapak tangannya. Dia membuka kunci pintu rumah, berbalik, dan berkata, di luar dingin. Masuk dan duduklah. Baik. Melinda mengangguk dengan pelan dan ikut masuk ke ruangan itu. Ruangan itu sangat tua, tetapi sangat bersih dan rapi. Ada juga aroma yang samar. Melihat Citra yang sibuk, Melinda berangsur-angsur rileks. Itu, jangan terlalu repot-repot, aku hanya membantunya menunggumu. Melihat Citra akan merebus air untuk membuat teh, Melinda buru-buru berkata. Citra berhenti saat dia membelakangi Melinda dan berkata, apa dia datang ke sini juga? Dia selalu mencarimu. Melinda dengan lembut menggertakkan giginya dan berkata, meskipun aku baru mengenalnya, tidak peduli kapanpun, dia selalu merindukanmu. Dia pergi ke keluarga Budiono untukmu, bahkan menghancurkan keluarga Budiono. Ketika dia tahu bahwa kamu juga berada di kota Yogantara, dia juga selalu mencarimu beberapa hari ini. Tubuh ramping Citra sedikit bergetar. Dia membelakangi Melinda dan menghapus air matanya. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum. Hari ini sangat dingin, minumlah teh ini.
Melihat air di mata Citra, Melinda mengambil cangkir teh dan berkata dengan agak terbata-bata. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, bisakah kalian bertemu? Sekali saja juga sudah bagus. Kenapa kamu begitu peduli padanya? Citra duduk dan bertanya dengan lembut. Aku... Mata Melinda berkedip dan dia tergagap. Aku berutang budi padanya dan aku tidak ingin melihatnya seperti ini. Terima kasih. Tiba-tiba, Citra berkata dengan pelan. Mengapa berterima kasih padaku? Melinda tertegun. Terima kasih karena tetap berada di sisinya. Aku aku juga baru saja bertemu dengannya. Melinda buru-buru mengalihkan pandangannya dan melihat ke bawah. Matanya berkedip-kedip, dan dia tiba-tiba bertanya. Apa kamu menyukainya? Tepat setelah melontarkan pertanyaan ini, Melinda mentertawakan dirinya sendiri. Bukankah ini pertanyaan yang tidak berguna? Bab 790, Taktik Kotor. Citra tersenyum lembut dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut. Apa kamu tahu identitasnya? Melinda dengan ragu-ragu bertanya. Apa yang kamu maksud adalah penguasa neraka? Sebenarnya, aku baru mengetahuinya belum lama ini. Citra dengan lembut berkata. Dia punya terlalu banyak beban. Kalau kedekatanku adalah beban baginya, maka aku lebih suka melihatnya dari jauh dan mendoakan agar dia sejahtera. Kalau dia bisa bahagia dan semuanya berjalan lancar, itu adalah keinginan terbesarku. Tubuh Melinda bergetar, matanya yang indah menunjukkan kebingungan. Setelah itu, dia berkata dengan agak rumit. Mencintai dan dicintai, selama keduanya bisa tersenyum melihat bintang, juga bisa berdiri di tengah badai dan permasalahan. Maka kamu benar-benar mencintainya. Tidak heran dia sangat menyukainya dan tidak pernah melupakannya, ternyata Citra benar-benar baik. Aku tidak terlalu memikirkannya. Selama sesuai dengan yang dia inginkan, itu cukup bagiku. Citra mengedipkan mata dan tersenyum. Melinda terdiam. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia beruntung bisa bertemu dengannya. Sekarang, tampaknya benar-benar membuat iri bahwa dia telah bertemu dengannya. Tapi, dia datang untuk mencarimu. Jangan-jangan kamu ingin menghindar darinya? Melinda merasakan emosi di hatinya, suaranya agak mengeras. Emosi itu tampaknya cemburu. Cemburu karena Agam begitu baik padanya, dan cemburu karena dia sangat mencintai Agam. Citra memandang keluar jendela, dan matanya yang indah tampak agak muram. Aku berharap kamu akan berhenti menghindarinya. Melinda menggigit bibirnya dan berkata, waktu akan terus menyaring orang-orang dan hal-hal di sekitarmu, tidak akan ada seseorang yang bersamamu selamanya, tapi akan selalu ada seseorang yang bersamamu. Apa kamu mengerti apa maksudku? Kalau kamu menghindarinya lagi, dia akan terus mencarimu, selalu mencari. Kalaupun kamu melewatkannya, maka di antara kalian berdua hanya akan menyisakan penyesalan. Aku tahu. Citra memandang Melinda dan berkata dengan lembut. Kalau kami memang bisa bersama, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk berlari ke arahnya. Dia adalah satu-satunya orang dalam hidupku yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Jadi, aku akan menunggunya. Aku akan menunggunya. Hanya 3 kata, Melinda tidak bisa menahan perasaan lega, tetapi hatinya juga tidak bisa menahan rasa sakit. Seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari jiwanya, dan cahaya di matanya meredup. Maaf. Mata Citra yang cantik menunjukkan rasa bersalah. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, sungguh. Melinda buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia menatap Citra yang lembut dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar baik, kalau aku seorang pria, pasti aku akan menikah denganmu. Citra mencibir, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, udara tiba-tiba menjadi dingin, diikuti oleh aura kuat yang tiba-tiba menyelimuti seluruh halaman. Hawa dingin tiba-tiba melintas di mata Melinda. Sial, dia benar-benar mengikutiku ke sini. Saat dia berbicara, dia menatap Citra dan berkata, tunggu di sini, aku akan segera kembali. Begitu mengucapkan kata-kata itu, sosok Melinda menghilang. Dinding es tipis melindungi Citra di dalamnya. Beberapa saat kemudian, seorang pria muncul begitu saja di ruangan itu, Arkan. Nona Citra, kata Arkan dengan senyum tipis. Citra mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Arkan, apa yang membawamu kemari? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu, jadi aku datang untuk melihatmu. Arkan berjalan mendekat dan terhalang oleh dinding es. Meskipun dinding es itu tipis, itu cukup untuk menahan serangan di bawah alam langit tingkat 7. Arkan berpura-pura tidak ada yang terjadi dan dengan lembut menyenggol dinding es, kemudian seketika hancur dan menghilang. Nona Citra, kamu harus tahu perasaanku padamu, tapi aku sedikit kecewa saat mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Tatapan lembut Arkan menunjukkan tatapan yang agak tajam.
Citra tidak sedikit pun takut dengan ancaman Arkan dan dengan tenang berkata, "Arkan, hubunganku denganmu hanya sebatas ini. Kalau kamu ingin mengancamku dengan apa yang terjadi pada nenek, aku juga tidak akan pernah menyetujuinya. Ini adalah batasanku." Arkan tersenyum dan berkata, "Aku menghormatimu, tapi aku, Arkan Harold, tidak akan pernah mengaku kalah. Meski aku harus menggunakan beberapa cara khusus, ini juga batasanku." Mengatakan itu, Arkan mengeluarkan pil dan menghancurkannya dengan telapak tangan, lalu muncul serpihan berwarna merah muda. Jika dilihat lebih dekat, orang akan mengetahui pecahan berwarna merah muda itu adalah cacing yang berukuran lebih kecil dari butiran beras. Seketika cacing-cacing itu masuk ke dalam tubuh Citra mengikuti napasnya. Citra mendengus pelan dan ambruk di tempat tidur, rasa sakit tampak terlihat di antara kedua alisnya. Arkan berkata dengan lembut, "Serangga asmara akan membuatmu jatuh cinta padaku sampai mati. Tahan sebentar, kalau kamu bersamaku, kita akan punya kehidupan dan status yang lebih baik." Saat dia berbicara, Arkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Citra. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya turun drastis, sebilah es muncul begitu saja dan menusuk Arkan. Begitu terkena Arkan, es itu menguap dan meleleh. Melinda menunjukkan kemarahan dan dia berkata, "Arkan, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu licik. Kamu tidak hanya memancingku agar pergi, kamu bahkan mengusiknya. Keluarga Budiono hanyalah keluarga kecil yang akan segera dihancurkan dan sangat membutuhkan bantuan klan Restan Surgawi. Apa kamu ingin menjadikanku musuh karena hal ini?" Arkan bahkan tidak menoleh ke belakang dan berkata, "Selain itu, aku hanya membantunya daripada di tempat ini. Lebih menyenangkan untuk ikut denganku ke klan Restan Surgawi. Pada akhirnya, aku jauh lebih baik daripada pria yang ada dalam pikirannya, dan dia tidak layak untuk wanita secantik ini. Konyol!" Mata Melinda yang menawan menunjukkan hinaan, dia berkata, "Apa kamu benar-benar berpikir kamu lebih baik darinya? Biar ku beritahu, terlepas dari kekuatanmu, kamu jauh lebih rendahan daripada dirinya karena tindakan tercela seperti itu." Arkan tiba-tiba berbalik, matanya berkedip dengan tajam, dan energi yang dilepaskan meledak ke arah Melinda. Melinda segera mengaktifkan penghalang, tapi langsung hancur ketika bersentuhan. Tubuh Melinda tidak terkendali ketika dirinya dan Arkan menerobos atap dan naik ke langit. Menginjak awan di bawah kakinya, energi Arkan juga dilepaskan, menutupi sebagian langit dalam sekejap. Melinda menatapnya dengan tatapan mematikan. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Arkan. Saat mempertimbangkannya, mata Melinda yang menawan bersinar dengan tekad penuh dan melepaskan Phoenix S ekstrem. Phoenix S yang bercahaya melebarkan sayapnya dan mengeluarkan suara yang keras hingga bergema di seluruh kota Yugantara. Di rumah sakit pertama, Agam sedang mengobrol dengan Nenek Haryadi, dan dengan tenang menunggu Citra kembali. Merasakan hawa dingin di udara, dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah di kejauhan, matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Melinda dalam masalah? Tanpa banyak bicara, Agam menghilang di tempat itu seperti hantu. Hanya dalam sekejap, Agam menghilang. Wanita-wanita tua itu tidak menyadarinya, salah satu dari mereka bertanya dengan heran. "Kak, menantumu pergi kemana? Mengapa tiba-tiba menghilang begitu saja?" "Dia?" Nenek Haryadi melihat cahaya tajam di langit luar jendela, lalu tersenyum. "Seseorang yang tidak tahu diri muncul, dan dia pergi untuk membuat orang itu memahami sesuatu." Kemarahan penguasa neraka tidak tersentuh. Arkan melihat aura yang dikeluarkan oleh Melinda, dan matanya menunjukkan ketidaktertarikan, lalu berkata, "Meskipun statusmu di keluarga Budiono sama denganku di klan Restan Surgawi, tingkatan kekuatanmu berbeda, dan kamu bukan lawanku. Aku bisa memaafkan kata-kata sombong yang baru saja kamu katakan, tapi kamu perlu membayarnya." "Kata-kata sombong?" Melinda mencibir. "Arkan, kamu memang terlalu luar biasa, dan kamu terlalu hebat, tapi kamu melupakan satu hal. Kamu bukannya tak tertandingi, dia jauh lebih kuat darimu." "Oh!" Arkan kehilangan senyumnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sudahlah, butuh waktu bagi serangga asmara untuk menyerang, jadi aku akan mengambil kesempatan untuk bersenang-senang denganmu."